bisnis itu. Jadi paling laku. Tapi kalau hukum tata negara, aduh kurang laku. Mengapa? Karena hukum tata negara itu duitnya kurang. Membayangkan nanti kerjanya di mana itu. Nah, kan gitu. Nah, lagi pula kalau para ahli hukum tata negara di zaman Orde Baru dulu kritis, banyak bicara, apalagi banyak kritik gitu, saya suka ditangkepin. Jadi double risiko, double risk. Risiko ekonomi, ya kan, honornya dikit, risiko politik suka ditangkap. Nah, gitu Pak Ismail Suni dulu, Profesor Ismail Suni itu pernah ditangkap. Nah, jadi memang itu double risk itu untuk milih hukum tata negara itu. Tetapi sesudah reformasi, alhamdulillah berubah. Apalagi sesudah kita bikin Mahkamah Konstitusi yang saya pimpin. Waduh, hukum tata negara jadi populer sekali. Maka semua ahli hukum sekarang ini, apalagi pengamat yang ahlinya bukan tata negara aja dibilang, waduh, pakar hukum tata negara. Jadi tata negara melulu orang bicarakan, ya kan? Jadi lawyer pun ada lawyer constitution lawyer, lawyer hukum tata negara. Karena hukum tata negara bukan hanya di dunia akademik teori, ada juga di dunia praktek. Ada forum, ada tempat praktek hukum tata negara. Seperti hukum administrasi negara yang udah punya lahan praktek, pengadilan TUN. Nah, hukum tata negara juga punya lahan praktek, namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi sesudah terbentuknya MK, ini marak, ya. Jadi ahli-ahli yang suka diundang ke MK pun makin banyak, apalagi honornya makin gede gitu. Nah, jadi populer, dan bukan cuma populer, juga menghasilkan konsultan-konsultan ketatanegaraan banyak sekarang. Dan memang kalau dilihat secara lebih luas, tata negara itu melingkupi semua aspek kehidupan hukum di dunia politik, ya. Dan lebih dari itu, hukum tata negara juga melingkupi kajian-kajian menyangkut kelembagaan, bukan cuma kelembagaan politik, kenegaraan, pemerintah, tapi semua struktur kelembagaan hukum. Misal, kelembagaan hukum di bidang dunia usaha. Itu hukum bisnis itu kan hanya membicarakan business rules of the game-nya, ya kan? Nah, kalaupun dia membicarakan mengenai lembaga perusahaan dalam hal ini, misalnya PT, itu kan minimal saja yang dibicarakannya. Jadi dia tidak melihat dari segi the quality of the economic institution. Nah, kalau kita lihat dari segi tatanan bernegara dalam arti luas, itu juga mencakup apa yang harus diberi perhatian oleh bidang hukum tata negara. Itu loh. Struktur koperasi bagaimana, struktur BUMN bagaimana, struktur perseroan bagaimana sebagai institusi dalam konteks ketatanegaraan. Itu tidak dibicarakan di dalam hukum bisnis. Nah, siapa yang membicarakannya? Masa tidak ada yang membahasnya? Ya tentu para ahli tata negara harus menata kelembagaan negara dalam arti luas, bukan cuma struktur politik tapi juga struktur ekonomi. Nah, malahan dalam kehidupan masyarakat, ya kan, civil society kan ada ormas, ya kan ada orpol, organisasi politik. Coba lihat hukum mana yang memperbincangkan mengenai kelembagaan ormas, mengenai kelembagaan orpol, partai politik. Partai politik itu kan bukan lembaga negara, di luar struktur resmi pemerintahan. Tapi dia struktur antara negara dengan society. Sama ormas kan juga begitu, antara negara dengan society. Persoalannya, bidang hukum manakah yang mempelajari mengenai struktur organisasi masyarakat? Kan nggak ada. Ya ini bidang tata negara juga, gitu loh. Bahkan hukum tata negara mencakupi juga ya perbincangan akademik mengenai hukum administrasi. Jadi hukum tata negara dalam arti luas mencakup juga HTN sempit dan hukum administrasi negara. Nah, jadi memang
hukum tata negara akhirnya induk dari semua bidang hukum. Apalagi ya kan rules of the game utamanya sistem konstitusional kita ya lihatlah di konstitusi. Negara hukum itu negara konstitusional. Negara yang didasarkan atas hukum dan yang tertingginya adalah konstitusi. Nah, jadi kita mempelajari hukum ya yang tertinggi. Tentu pengaruhnya ke hukum di bawahnya. Yang dalam sistem konstitusionalisme modern, negara hukum modern, negara konstitusional modern, hukum tertinggi itu harus ditegakkan, dikawal dengan maksud agar hukum yang lebih rendah juga ditegakkan. Bagaimana mulai menegakkan hukum yang di bawah, undang-undang, PP, Perpres, Perda mau ditegakkan, tapi hukum tertingginya tidak dijalankan, nggak mungkin. Nah, kita para ahli tata negara itu kan mesti akrab dengan hukum tertinggi ini. Itu ya. Nah, karena itu bidang hukum tata negara ini bidang yang mencakupi bidang induk. Nah, ini harus semua sarjana hukum harus meskipun tidak ngambil jurusan HTN tapi harus memahami hukum tata negara, ya. Dan hukum tata negara dalam arti luas mencakupi juga hukum administrasi, ya kan? Bahkan hukum tata negara itu sendiri sekarang. Nah, kalau baca buku saya ya, itu ada buku saya terbitan LP3S, Social Constitution, konstitusi sosial. Ada lagi terbitan Kompas, konstitusi ekonomi, konstitusi keadilan sosial. Nah, saya gambarkan konstitusi itu mencakupi seluruh aspek kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, ada dasar-dasar konstitusionalnya. Kebijakan sana, kebijakan sosial, ada dasar-dasar konstitusionalnya. Maka konstitusi itu merangkum. Malah ada buku saya lagi yang satu lagi, Etika Konstitusi dan Peradilan Etik. Nah, itu saya gambarkan perkembangan baru. Jadi konstitusi itu bukan hanya hukum tertinggi. Konstitusi juga adalah etika tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar itu bersama Pancasila sebagai rohnya, yang kita sebut konstitusi, maka waktu kita bikin mahkamah konstitusi, bukan mahkamah undang-undang dasar. Mahkamah konstitusi. Artinya baik rohnya maupun undang-undang dasarnya itu harus dijadikan rujukan. Nah, tetapi konstitusi ini bukan cuman supreme source of Indonesian law, tapi juga supreme source of Indonesian ethics. Why? Karena banyak orang tidak menyangka, menyadari bahwa konstitusi itu tidak cuma mengandung norma hukum, legal norm, tapi juga mengandung ethical norm, etika konstitusi. Yang ada TAP MPR sekarang, yang masih berlaku sampai sekarang, ya, TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Sampai sekarang masih berlaku. Ya, tidak dicabut oleh TAP terakhir. TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Itu tidak dicabut. Masih dinyatakan berlaku sampai hari ini. TAP MPR nomor 6 tahun 2001 ini judulnya Ketetapan MPR tentang Etika Berbangsa. Nah, jadi etika berbangsa itu ada dasar konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar dan juga dalam TAP MPR. Ini harus dijabarkan, tercermin dalam semua ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat terbawah. Kenapa? Karena sekarang semua lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang pasca reformasi, coba cek aja. Semua jabatan-jabatan publik yang dibentuk sesudah reformasi, coba dibaca aja satu-satu. Semuanya menentukan adanya sistem kode etik dan adanya lembaga penegak kode etik. Macam-macam namanya, ada majelis kehormatan, ada dewan kehormatan, macam-macam. Bahkan di Undang-Undang MD3, DPR, MPR, DPR, DPD itu bahkan ya istilah yang dipakai dulu Badan Kehormatan DPR. Sekarang pakai istilah Mahkamah Kehormatan DPR, MKD. Nah, itu gara-gara mereka mengikuti anjuran saya.
di buku saya, dan saya beberapa kali diundang. Dan saya memang memperkenalkan sesudah kita dirikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya 2009 kita bikin Dewan Kehormatan KPU. Nah, saya diminta jadi ketuanya sesudah tidak di MK. Terus 2 tahun kemudian oleh Undang-Undang tahun 2012 ya, itu dibentuk DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, saya perkenalkan DKPP adalah peradilan pemilu, ya, yang sidangnya terbuka seperti pengadilan. Nah, maka sejak itu kita perkenalkan sistem peradilan etika, bukan hanya kode etik dan penegak kode etik yang biasa. Walaupun di negara lain semua lembaga penegak kode etik sidangnya semua tertutup. Nah, tapi kita sudah terbuka, meskipun walau dulu muncul berita di Kompas dan di Tempo, mentang-mentang mantan ketua MK kok sidangnya kayak MK saja. Emangnya ini MK? Nah, itu pada itu waktu saya memimpin sebagai ketua Dewan Kehormatan KPU sebelum DKPP. Dikritik. Saya diemin aja. Saya bilang aja itu yang biarin aja, kan mereka belum ngerti. Nah, sesudah tahun 2012 dibentuk DKPP, lalu Undang-Undang MD3 DPR itu mengikuti. Dia menyebut dirinya resmi di Undang-Undang Mahkamah Kehormatan DPR. Maka saudara, sekarang ya sistem peradilan itu bukan aja peradilan hukum. Nah, peradilan hukum puncaknya di Mahkamah Agung dan MK. Tapi suatu hari nanti akan ada puncak dari sistem peradilan etika. Karena konstitusi pun harus kita pahami adalah juga supreme source of law and of ethics also. Jadi dia juga adalah sumber etika tertinggi. Karena itu Undang-Undang Dasar sekarang jangan hanya dipahami sebagai hukum tertinggi, tapi juga etika tertinggi. Nah, coba Anda perhatikan ya. Baca itu bukunya Plato, judulnya Nomoi. Baca baik-baik, itu terjemahannya sudah banyak. Bahasa Inggrisnya ada, kalau nggak salah yang bahasa Indonesia juga ada, Nomoi. Nah, kata Nomoi itu bukunya Plato terakhir sesudah dia meninggal, itu belum selesai, maka oleh murid-muridnya itu disempurnakan, maka jadilah Nomoi itu buku peninggalan Plato yang paling tebal, ya, paling tebal. Masuk semua hal yang terkait dengan soal-soal Nomoi itu. Nah, Nomoi itu secara harfiah kalau diterjemahkan dengan benar, artinya norma, gitu. Tapi coba lihat, semua terjemahan buku Plato Nomoi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Jerman, semuanya menggunakan kata hukum. Misalnya dalam bahasa Inggris disebut the laws. Jadi Nomoi diterjemahkan the laws, ya kan? Hukum. Nah, terutama terjemahan itu dibuat sesudah abad ke-17, 18, ya kan? Terjemahan itu. Dan terjemahan itu dipengaruhi oleh suasana zaman. Ketika sudah ada ya pemisahan gereja dari negara, politik dan agama dipisah, ya kan? Nah, maka hukum negara itu diidealkan tidak boleh dicampur adukan dengan hukum agama, tidak boleh dicampur adukan dengan moral, tidak boleh dicampur adukan dengan etika. Puncak dari ya ini namanya purifikasi itu di dalam teorinya Hans Kelsen. Hans Kelsen membangun teori yang sangat terkenal, dan Hans Kelsen ini adalah perumus ide pertama pembentukan Verfassungsgerichtshof di Austria, di Wina. Dia pendiri Mahkamah Konstitusi pertama dalam sejarah. Ya, sebelum itu belum ada MK. Nah, walaupun judicial review sudah dimulai di Amerika, dimulai sejak tahun 1803 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika dipimpin oleh John Marshall. Tapi yang saya maksudkan ini, lembaga Mahkamah Konstitusi yang pertama, Verfassungsgerichtshof, itu lahir tahun 1920, buah pikirannya Hans Kelsen. Nah, jadi jasa Hans Kelsen ini besar sekali.
Dan di antara pikiran Hans Kelsen yang sangat bersejarah ialah teorinya disebut pure theory of law, ya, teori murni tentang hukum, ya. Teori murni tentang hukum. Ada juga yang ledek. Ini bukan teori tentang hukum murni, tapi teori murni tentang hukum. Gitu. Karena kritiknya, bagaimana hukum mau dimurnikan? Tapi yang dimaksud Hans Kelsen adalah teori tentang hukum murni. Jadi hukum itu harus pure, murni, ya, dibersihkan dari pengaruh politik, ekonomi, moral, agama, etika. Apalagi agama itu nggak boleh dicampur aduk dengan hukum. Jadi hukum itu dalam sejarah mengalami reduksionisme makna, ya, reduksionisme, penyempitan makna, sehingga semua terjemahan buku Plato, ya, tidak ada yang menggunakan the norm, tidak ada. Yang ada the law. Jadi padahal isi buku Plato itu bukan hanya hukum, ada juga campur aduk norma etika, norma agama, ya maklum 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi maksud saya perkembangan baru zaman sekarang ini, orang tidak bisa lagi memisahkan secara kaku mana etika, mana hukum, ya. Tidak boleh lagi dijauhkan secara diametral, walaupun tidak boleh campur aduk. Nah, sekarang di semua negara sekarang ini sistem etika itu marak jadi gejala baru. Termasuk negara-negara yang sekuler yang memisahkan agama dengan negara, ya. Tetap aja, misalnya dulu tahun 96 saya pernah diundang oleh Faisal Tamin, Menteri Menpan. Nah, lalu kita mengusulkan. Jadi dalam paper saya menganjurkan dibentuknya, ya, undang-undang etika pemerintahan. Nah, yang mendukung saya cuma satu orang, namanya Rias Rasid, ya kan? Tapi yang lain tidak ada yang mendukung, terutama guru-guru besar dari Fakultas Hukum, apalagi yang non Muslim. Waduh, menolak semua. Teorinya adalah, atau pandangannya adalah, etika tidak perlu diikut campuri oleh negara, maka negara tidak perlu membuat undang-undang tentang etika karena etika itu masalah privat. Nah, gitu kesimpulannya, ya kan? Tapi lihat, mulai tahun 98, 97, 98 itu sejak Inggris, Australia, mulai dari Amerika tahun 97 membuat undang-undang Ethics for Public Office Act ke semua negara termasuk Inggris. Sekarang udah punya undang-undang tentang Ethics for Public Office Act. Ya, undang-undang tentang etika jabatan publik semua udah. Prancis juga ada. Di Jerman juga ada. Nah, jadi ini gejala baru. Yang penting antara norma hukum dan norma etika jangan campur aduk. Tapi bukan berarti dia harus dijauhkan. Sehingga saudara-saudara, konstitusi pun harus dipahami dengan lebih benar. Bukan cuman hukum tertinggi, tapi juga etika tertinggi. Coba lihat, sumpah jabatan presiden. Karena ada perbuatan tercela. Kalau seorang presiden atau wakil presiden melakukan perbuatan tercela, itu bisa jadi alasan untuk impeachment. Soal bahwa impeachment-nya sulit, tidak mungkin, itu soal lain. Tapi itu ada aturan mengenai ethics. Perbuatan tercela itu bukan kategori hukum. Apa itu perbuatan tercela? Tercela itu orang perbuatan tidak pantas. Nah, kasarnya gitu ya. Misal, seorang presiden sambil jalan di Jalan Tamrin, buka pintu jendela, mobilnya dibuka, lalu meludah, kena muka orang. Lagi naik motor, cewek lagi. Coba, itu pantas nggak seorang presiden meludah di jalanan, mau kena muka orang? Pantas apa enggak? Nah, kalau itu tidak pantas, tercela apa enggak? Nah, kalau itu tercela, kasarnya, bisa nggak itu dijadikan alasan untuk impeachment? Mestinya bisa. Nah, misalnya ada lagi, sumpah jabatan presiden. Demi Allah saya bersumpah. Lalu dia melanggar sumpah jabatan. Tercela apa enggak melanggar sumpah jabatan? Di luar kategori pelanggaran hukum yang pembuktiannya itu tersendiri, tapi kalau dia melakukan perbuatan tercela, itu bisa diberhentiin. Maka soal etika, konstitusi itu ada. Itu loh saudara-saudara.
Nah, begitu juga misalnya syarat menjadi hakim itu harus berintegritas, harus terpercaya. Nah, itu ada di pasal 24A, 24C, begitu juga KY ada. Nah, itu integritas itu apa itu? Nah, itu kan berkaitan bukan hanya kategori hukum, tapi juga etika. Bahkan rumusan-rumusan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu penuh dengan nilai-nilai moral dan etika. Ya, tinggal dijabarkan, apalagi sudah ada tap MPR-nya. Nah, jadi kalau sudah kita bicara bahwa konstitusi bukan hanya hukum tertinggi, juga etika tertinggi. Nah, makin luas kajian hukum tata negara, ya makin luas. Ya kan? Intinya menata negara. Nah, gitu. Negara bisa dimaknai sempit, dalam arti sempit itu pemerintahan, tapi negara dalam arti luas bisa mencakup organisasi berbangsa. Di dalamnya ada masyarakat, ada dunia usaha, ada state, ada civil society, ada dunia usaha, state, civil society, and market. Nah, tiga-tiganya ini adalah bangsa. Lalu organisasinya negara dengan huruf besar. Nah, negara dengan huruf besar ini mewadahi bangsa, mewadahi masyarakat, bisnis, masyarakat politik, dan masyarakat sosial. Ya, civil society. Itu negara. Nah, tapi negara dalam huruf besar, dalam huruf kecil, dalam arti sempit, itu hanya pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. Berarti dunia bisnis di luar negara, masyarakat sipil di luar negara, dalam arti sempit. Tapi dalam arti luas mencakup semuanya. Nah, tata negara bisa kita bagi dua juga. Tata negara dalam arti luas, tata negara dalam arti sempit. Gitu kan? Nah, tata negara dalam arti sempit selama ini dibagi dua juga. Dalam arti luas mencakup hukum administrasi. Dalam arti sempit hanya dalam pengertian tata negara yang paling sempit saja. Nah, itu pun dibagi lagi dua. Hukum tata negara umum dan hukum positif. Hukum tata negara umum itu menyangkut teori-teori universal, berlaku kapan saja, di mana saja, ya kan? Itu namanya hukum tata negara umum. Nah, yang paling sempit adalah hukum tata negara yang berlaku positif kini dan di sini menurut teks-teks Undang-Undang Dasar yang sekarang sedang berlaku. Nah, biasanya para sarjana tata negara karena terlalu banyak perlu dipikirin, ini terjebak ke dalam yang paling terakhir ini, yang paling sempit. Hukum tata negara positif saja. Hukum tata negara yang paling sempit dan paling positif saja. Maksudnya paling positif itu, ya teks-teks Undang-Undang Dasar 45 saja. Undang-undang pun tidak dibaca sama dia. PP apalagi Perda itu bukan bagian dari hukum tata negara. Hukum tata negara itu teks konstitusi saja. Apalagi kalau sudah terbiasa dididik dalam suasana letterlek, ya kan? Maka sarjana hukum tata negara itu mirip-mirip sarjana titik koma konstitusi. Nah, nanti membandingkan titik koma undang-undang dengan titik koma undang-undang dasar. Sangat positifis, dogmatis, sangat letterlek. Nah, itu banyak sekali sarjana kayak begitu. Kayak begitu. Apalagi biasanya tata negara biasanya domestic oriented. Tidak keluar, padahal zaman sudah globalisasi sekarang. Oh, nggak bisa lagi. Kita kan harus melihat teori-teori hukum tata negara yang luas. Bagaimana berlaku di negara lain, ya kan? Apa yang perkembangan mutakhir negara lain. Tapi karena kita ini sudah negara civil law, ya biasanya terjebak dalam teks-teks peraturan, ya statutory law, ya tidak ke case law seperti common law. Lalu hukum tata negaranya cenderung positifis, domestik. Nah, maka coba ini pengalaman saya dulu ya. Waktu persiapan menjelang tahun 2002 membentuk undang-undang, saya pernah diundang ke Prancis dan ke Austria. Maka saya berkunjung ke Conseil konstitusional, Dewan Konstitusi, itu setara dengan MK-nya kita di Paris.
Nah, tapi sesudah itu saya ke MK Perpasung Grisop di Wina. Nah, di situ saya bertemu dengan ketua MK-nya, kemudian beberapa anggota. Itu mulai dari ketua dan anggotanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris, tapi sekjennya bisa jadi terjemah. Terus saya diundang lagi karena ketua MK Ustria itu mantan rektor di Wina. Lalu saya diundang ke sana bertemu dengan beberapa guru besar hukum tata negara. Juga begitu, nggak bisa bahasa Inggris. Bahasanya bahasa Jerman semua. Nah, gitu. Nah, lalu escort saya adalah ketua dari Salzburg University. Dia adalah direktur Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Nah, dia bahasa Inggrisnya lancar. Nah, itu bagus dia. Tapi saya renungkan kenapa ini orang-orang ahli tata negara, hakim konstitusi, kok nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Nah, kalau di Salzburg itu agak maju. Jadi hubungannya dengan Inggris dengan apa itu daerah perbatasan. Nah, tapi yang lain-lain ini, saya menangkap kesan. Ini akibat domestic oriented para ahli hukum konstitusi, para ahli hukum tata negara, sarjana tata negara, selalu domestic oriented. Nah, jadi yang dipelajarinya hanya teks-teks hukum positif konstitusinya masing-masing. Jadi dia tidak mempelajari hukum tata negara dalam arti luas. Nah, jadi itu terjadi tahun 2002. Nah, apalagi zaman sekarang, sesudah kita mendirikan MK, eranya sudah makin globalizing, dan teknologi makin disruptif, masa kita masih melakukan kajian tata negara hanya domestik positifis? Jangan begitu lagi. Jadi saudara nanti sesudah tamat ya pengantar asas-asas tata negara ini, coba saudara memperluas cakrawala berpikir bahwa tata negara itu tidak hanya sesempit yang biasa kita pelajari, hanya positifis, domestik oriented, tekstualis, ya kan? Nah, mari kita menyeruak, memperluas jangkauan berpikir. Jadi administrasi negara itu ya bidang kita juga, ya kan? Supaya jangan rebutan lahan juga. Kadang-kadang ahli administrasi negara memikirkan mengenai apa tuh perda-perda, mengenai belum tentu itu urusan administrasi, itu kan bisa urusan tata negara juga, mekanisme pembentukan legislasi di daerah dan sebagainya. Dan yang kedua juga kita jangan hanya tekstual. Kita ini kalau bikin tesis, bikin skripsi, ampun banyak sekali bahan-bahan dari seluruh dunia yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami teks-teks konstitusi dan undang-undang kita. Misalnya tentang HAM. Bagaimana Anda tidak membaca instrumen internasional HAM dan bagaimana instrumen internasional HAM itu dipraktekkan di negara lain? Orang pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 45 itu kan nyontek dari luar, ngambil dari luar. Ini namanya transplantasi konstitusional. Nah, masa kita nggak bisa mempelajari bagaimana instrumen internasionalnya, bagaimana instrumen internasional itu dilaksanakan di PBB, di Eropa, di Afrika, atau di negara lain. Nah, jadi kita harus keluar. Walaupun konteks yang mau kita tulis, skripsinya HAM kita sendiri, tapi lebih luas cara pandang kita dalam memahami makin baik dalam cara kita memperkembangkan kajian di dalam negeri. Nah, itu contohnya, gitu loh. Nah, bahkan kita juga mau memperluas tadi, negara itu bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Coba tatanan hubungan kelembagaan bernegara dalam arti luas. Kan harus memikirkan juga tentang ormas, tentang orpol. Bagaimana itu? Ya kan? Ya, mata kuliah partai politik ada di mata kuliah kita. Tapi harus disadari itu sebenarnya bukan wilayah negara dalam arti khas. Sempit, itu luas. Nah, maka ormas juga begitu. Intermingle hubungan ormas dengan orpol, hati-hati. Ada hubungan. Misal, ketika MK membubarkan partai politik, timbul pertanyaan, ormas-ormas underbo partai itu ikut bubar apa enggak? Nah, ini kan harus dibahas. Harus dibahas.
Karena waktu PKI dibubarkan, semua ormas underbownya itu ikut dibubarin. Nah, timbul masalah sekarang. Apa perbedaan atau adakah keharusan dibedakan antara ormas yang afiliasi dengan partai dengan ormas yang non-partai? Ini harus dibedakan. Harus dibedakan. Nah, maka kalau dia mendaftarkan status badan hukum ormas partai, itu hati-hati. Dia diperlakukan oleh negara sebagai ormas atau bukan. Gitu. Sekarang ini belum ada pembedaan. Dia diperlakukan kayak ormas. Jadi dua status badan hukumnya dong. Nah, sebaliknya ormas-ormas sekarang ini banyak berpolitik. Berpolitik. Jadi harusnya ormas itu tidak boleh berpolitik. Dia harus melayani semua partai. Dia harus dekat dengan semua partai. Tapi sebaliknya, partai kalau bikin ormas, ormasnya itu bukan ormas yang netral. Maka dia harus diberi perlakuan yang berbeda di undang-undang. Nah, untuk ini siapa yang menata? Ini bukan ahli hukum ekonomi, bukan ahli hukum adat, tapi ini ahli hukum tata negara. Nah, bagaimana kalau hukum tata negaranya nggak mikirin soal ormas? Bagaimana coba? Nah, itu kan keliru jadinya. Karena itu, saudara, hukum tata negara itu, ya saya bagi 3 kontennya. Ahli hukum konstitusi, konstitusionalisme bernegara di zaman modern sekarang ini, saya bagi 3. Ada namanya constitutional rules. Nah, saya pakai bahasa Inggris biar lebih keren ya. Constitutional rules. Yang kedua constitutional institutions. Yang ketiga constitutional culture. Nah, ada buku saya khusus tentang constitutional culture. Ya, itu dalam 2 bahasa, yang bahasa Inggris diluncurkan di Colombo tempo hari 3 tahun lalu. Nah, jadi yang pertama itu constitutional rules, aturan konstitusional. Yang kedua, constitutional institutions. Yang ketiga, constitutional culture. Ya, cultural constitution and constitutional cultures. 2 hal yang berbeda itu. Nah, kalau constitutional rules, aturan konstitusional, maknanya ada 2. Pertama, aturan konstitusi. Yang kedua, aturan konstitusional. Bedanya adalah sumber hukum dari constitutional rules itu bukan cuma undang-undang dasar, tapi juga undang-undang, PP, Perpres, Permen, Perda, dan sebagainya. Pendek kata, semua produk peraturan perundang-undangan yang konstitusional atau dapat dikatakan yang tidak inkonstitusional, itu adalah constitutional rules juga. Maka hati-hati kalau memahami ya sumber hukum tata negara. Itu bukan hanya teks konstitusi, tapi juga undang-undang, tapi juga doktrin, tapi juga konvensi ketatanegaraan yang tidak tertulis sekalipun, itu sumber hukum juga. Jadi jangan hanya bicara sumber hukum tata negara teks konstitusi. No. Maka pahami constitutional rules dalam 2 makna. Constitutional rules dalam makna aturan konstitusi, yang kedua aturan konstitusional, ialah aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, aturan pun bisa legal norm, bisa ethical norm tadi yang saya sudah bilang. Nah, jadi itu lebih luas. Nah, yang kedua, constitutional institution, institusi konstitusional dalam 2 makna juga. Ialah institusi-institusi yang disebut, diatur, dan diberi kewenangan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu jumlahnya berapa? Ada 34, banyak itu. Nah, banyak orang tidak menyadari di Undang-Undang Dasar kita, banyak sekali. Termasuk partai politik, dalam konteks Pilpres, dia adalah lembaga negara. Karena dia diberi status sebagai subjek hukum yang mengusulkan pasangan calon presiden di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di lembaga negara dalam arti luas. Ya, dalam hal mengusung calon presiden, dia adalah subjek hukum. Nah, subjek itu artinya staatsorahan secara konstitusional, constitutional organs. Ya. Nah, banyak. Ya, sehingga total kalau dihitung-hitung jumlahnya ada 34 subjek hukum konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi ada yang kedua,
constitutional institutions itu institusi-institusi hukum yang dapat diperlakukan sebagai subjek hukum karena menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dalam lalu lintas hukum. Dia adalah subjek hukum, ya, yang diakui secara konstitusional meskipun tidak disebut dalam konstitusi, tapi dia konstitusional, gitu loh. Jadi kalau dia lembaga yang tidak konstitusional tidak termasuk. Jadi lembaga subjek-subjek yang terbukti atau sebaliknya tidak terbukti inkonstitusional. Misalnya ada ormas, ya kan? Tidak ada ormas di dalam Undang-Undang Dasar, katakanlah namanya Hizbut Tahrir. Terbukti dia melanggar konstitusi. Itu inkonstitusional. Bukan lembaga itu yang kita maksud. Tapi kalau yang terbukti konstitusional atau tidak pernah dibuktikan inkonstitusional, itu termasuk pengertian constitutional institutions juga. Jadi institusi yang bersifat konstitusional. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, constitutional culture, budaya konstitusi. Hati-hati, ya, kita belum kali orang menganggap culture ini penting. Padahal ini penting sekali. Dia mewarnai the quality and integrity of the baik itu rules maupun di institution sebenarnya itu dipengaruhi oleh culture. Tapi nyatanya apakah dipengaruhi apa tidak? Nah, perlu dipelajari. Misalnya umumnya rules konstitusi negara modern itu hasil contekan dari luar. Cultural borrowing, cultural transplantation dari luar. Juga institusi itu juga hasil bacaan, hasil pelajaran para ahli. Misalnya presiden. Nah, itu dari mana itu presiden? Tahun 45 ketika dirumuskan. Nah, itu kan dari konstitusi Amerika. Nggak ada presiden dalam tradisi Jawa, Sunda, nggak ada. Presiden Aceh, nggak ada. Maluku, nggak ada. Itu kita nyontek dari luar. Gitu loh. Nah, ada lagi. Apa? Mahkamah Agung. Lah, itu terjemahan Hogerat kok. Pengadilan Negeri. Lah, itu kan terjemahan Landrat. DPR, Poksrat. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Rat Panrekenkamer, tinggal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Semua lembaga-lembaga itu ketika berdiri, dimasukkan dalam konstitusi, itu kan meneruskan apa yang sudah ada dari Belanda, atau kita contek baru dari luar. MPR, dari mana? Dari mana MPR? Itu kan kita suka bilang, kita ngomongnya nggak usah keras-keras, nanti banyak orang salah paham. Tapi tidak ada negara komunis, tidak ada yang tidak punya lembaga tertinggi negara. Tidak ada. Ya kan? Dan tidak ada lembaga tertinggi negara di dunia ini kecuali di negara komunis. Nggak ada. Dan satu-satunya yang meniru itu Indonesia, yang bukan negara komunis. Cuma kita kasih nama, kalau di Uni Soviet, di China disebut People's Assembly. Nah, kita enggak, kita sebut Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga kesannya majelis bahasa Arab, permusyawaratan, musyawarah, Islami sekali. Rakyat itu kan bahasa Arab juga. Jadi seolah-olah ini betul-betul domestik. Bahkan kita cari-carikan pembenaran budaya historisnya dari tradisi Jawa, tradisi Minangkabau, bermusyawarah. Itu kan rasionalisasi kebudayaan. Tapi itu kan nyontek, saudara. Cuman mereknya saja kita kasih nama kita, bahasa kita. Nah, jadi semua struktur-struktur kelembagaan, apalagi sesudah reformasi, Mahkamah Konstitusi, dari mana? Oh itu namanya terpasung si Khrushchev. Nah, itu Komisi Yudisial, Judicial Commission dari negara lain. Jadi jangan sombong-sombong gitu loh. Jadi dengan perkataan lain yang hendak saya kemukakan, rules and the institution sebagian kita transplanted dari luar kesadaran hukum masyarakat kita sendiri. Tapi sebaliknya,
perilaku politik, perilaku bernegara kita ini kita warisi turun-temurun. Warisi turun-temurun. Maka tiba-tiba kita harus pelajari. Ada kenyataan diskrepansi antara the institution, the rules, the institution, and the tradition. Nah, kalau ini berjarak, maka itu tidak saling menunjang dia. Misalnya, kita bikin republik. Mereknya republik. Tapi kelakuan kita kerajaan. Maka sampai sekarang, sudah 75 tahun, gampang sekali. Ya kan? Orang mendapat jabatan langsung biru darahnya. Berubah jadi biru, ya kan? Jadi dinasti. Partai politik yang lahir sesudah reformasi, lihatlah, namanya demokrasi. Ada yang namanya demokrat, tapi kelakuan di dalamnya demokrasi dan demokrat apa enggak? Wah, itu kan jadi kerajaan kok, gitu loh. Apa jaminan Gerindra itu ketua umumnya nggak sampai mati? Apa jaminannya? Itu Muhaimin, ketua umum PKB, apa jaminannya dia tidak sampai mati? Gimana itu? Apa itu demokrasi? Nah, tidak ada internet demokrasi. Jadi kelakuan kita itu turun-temurun mewarisi budaya kerajaan. Tapi institusi yang kita bangun, ya, dan baca itu namanya republik. Nah, itu loh, demokrasi partai namanya demokrasi. Tapi kelakuannya kan bukan demokrasi, dinasti, gitu loh. Jadi ada diskrepansi, ada jarak antara institusi, rules, dan culture, ya, budaya. Nah, ini harus dipahami. Maka kajian tentang constitutional culture, ya, ini bagian yang tidak boleh diabaikan. Maka hukum tata negara adat itu jadi satu aspek yang harus dipahami, dikembangkan, dikaji oleh generasi milenial sekarang. Kalau enggak, siapa yang mikirin? Kalau tidak dipikirin, maka semua orang yang masuk dalam kekuasaan, spoil. Tidak usah jauh-jauh. Seorang profesor doktor ahli tata negara pun begitu masuk, itu yang berlaku bukan lagi hukum tata negara, tapi naluri pribadi saja. Naluri kekuasaan. Sama gitu loh. Jadi kita harus mempelajari lebih komprehensif. Nah, saya bersyukur saudara sudah menyelesaikan satu tahap awal. Asas-asas ini adalah kuliah terakhir. Saya cuma mau mendorong saudara perluas ya jangkauan berpikir. Nah, sekarang dengan metode sekarang ini dengan teknologi, semua serba mudah. Anda bisa baca lebih banyak sumber informasi, bisa mengetahui lebih banyak sumber teori. Di buku saya aja kalau saudara rajin baca, sudah 70 lebih judulnya, itu bisa saudara akses secara mudah, tinggal mau apa enggak, itu aja. Saya rasa ini saja sebagai kuliah akhir, kuliah penutup, asas-asas untuk menggambarkan pada saudara semua bahwa apa yang saudara-saudara sudah pelajari di kuliah pengantar, asas-asas, itu baru one step. Ya. Nah, untuk selanjutnya masih banyak sekali yang perlu didalami, dan jadilah ahli hukum yang menguasai banyak hal, masalah, tapi mulai dari yang atas, ialah norma tertinggi, baik hukum tertinggi maupun etika tertinggi. Akrab dengan kitab suci agama masing-masing, tapi juga akrab dengan kitab suci bernegara. Sanford Levinson bahkan dalam Constitutional Faith menggambarkan konstitusi itu ibarat kitab suci dalam bernegara. Nah, itu jadi sebagai semacam public religion. Konstitusi sebagai kitab suci dari agama publik, kira-kira begitu. Yang dibedakan dengan agama privat. Nah, tapi tidak perlu dipakai ini hanya sekedar untuk dipakai untuk menerangkan supaya kita dekat akrab dengan konstitusi sebagai kesepakatan kolektif sebagai bangsa. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan istilah public religion menimbulkan salah paham, jangan dipakai ya. Tapi Sanford Levinson itu ada bukunya yang bisa dibaca, boleh aja kita baca itu untuk memahamkan
tentang pentingnya kita akrab dengan konstitusi bernegara. Seperti halnya sebagai umat beragama harus akrab dengan kitab suci beragama. Ya, apa gunanya punya kitab suci ya kalau kita tidak akrab dengannya. Nah, begitu juga dalam kegiatan bernegara, berbangsa. Masa kita nggak paham? Anda disuruh mempelajari undang-undang, disuruh mempelajari peraturan tentang perdagangan, tentang peraturan apalagi gitu di bidang hukum pidana, hafal semua. Tapi konteks konstitusionalitas hukum pidana itu tidak dipahami. Nah, itu bagaimana? Ya kan, dasar pokoknya ada di konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi. Ya, itu adalah kontrak sosial, seluruh rakyat bersepakat. Kalau undang-undang itu hanya kontrak majoritarian politics, hanya kesepakatan politik mayoritas yang belum tentu adil, belum tentu benar. Makanya dia kalau bertentangan dengan kesepakatan yang lebih tinggi, ada MK yang bisa membatalkannya. Saya kira begitu, silahkan kalau ada yang mau tanya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menambah, merangkum semua kuliah yang sudah-sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jimli atas pemaparannya. Baik teman-teman, langsung saja silakan jika ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini. Ada Ahmad Al-Farizi. Sebentar. 3 orang dulu ya. Ahmad Al-Farizi, Raffi, El Tarik, dan Nicholas. Silakan. Ahmad Al-Farizi. Baik Pak, terima kasih izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang menurut saya sangat menarik, bisa membuka cakrawala berpikir kita, utamanya saya. Saya tertarik Prof di mengenai bahwa saya juga baru membaca tulisan Prof bahwa memang dijelaskan suatu konstitusi itu juga mengandung ethics norms seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu berarti kalau demikian dalam setiap peradilan konstitusi, anggaplah misalkan kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia itu Mahkamah Konstitusi, berarti itu juga digolongkan sebagai peradilan etik konstitusi, Prof, seperti itu. Karena menegakkan konstitusi menurut Prof tadi itu tidak bisa dibedakan antara legal norms dan ethics norms-nya. Berarti dalam sistem peradilannya kemudian harus juga melibatkan ethics norms. Nah, itu yang saya ingin pertanyakan, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya, Prof. Jimli. Baik, Raffi, silakan. Selanjutnya. Baik, terima kasih Bang Gun. Assalamualaikum Prof. Jimli. Perkenalkan saya Rafael. Jadi tadi saya sangat tertarik dengan pernyataan dari Prof yang mengatakan bahwa etik dan hukum itu tidak bisa disatukan. Tapi di satu sisi juga etik itu nggak boleh tidak dipedulikan gitu. Bahkan kalau bisa, kalau saya benar apa yang saya pahami dari Prof katakan tadi bahwa etik itu juga sebaiknya diatur walaupun bukan di instrumen hukum. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah saya masih agak abstrak tentang bagaimana maksudnya etika ini harus diatur. Apakah harus ada mungkin kitab tentang undang-undang etik sendiri atau gimana? Kalau dari Prof Jimli sendiri kira-kira pandangannya bagaimana ya tentang pengaturan terkait etik ini? Terutama dalam hal berbangsa dan bernegara. Terima kasih, mungkin itu saja Prof. Kurang lebih. Baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya silakan Nicholas. Baik, terima kasih Prof. Jimli dan Pak Gun. Sebelumnya sebenarnya saya deg-degan nih Prof. Karena menurut saya yang saya hanya bisa baca buku Prof. Jimli dan sekarang ketemu meskipun virtual itu udah suatu hal yang luar biasa banget bagi saya. Karena Prof. Jimli yang reformasi di konstitusi dan pelaku hakim konstitusi sendiri. Nah, Prof, saya mau tanya nih, Prof. Nah, kebetulan saya sering membaca peraturan dari Mahkamah Konstitusi dan beberapa putusannya. Yang saya mau tanyakan itu kan kalau di konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu ada hakimnya ada 9 dan berasal dari 3 cabang, dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 3. Yang saya mau tanyakan, Prof, itu terkait dengan constitutional culture, Prof. Apakah ke-9 hakim tersebut komposisinya netralitasnya gimana, Prof? Ya, karena kan berasal dari 3 lembaga nih, Prof. Apakah ada sentimen dari lembaga tersebut, misalkan dalam putusannya disentimen oleh
si yudikatifnya, sentimen oleh legislatifnya atau eksekutifnya. Karena kan kalau kita bicara ya seperti yang Prof bilang tadi, bahkan profesor saja bisa hilang idealisnya karena naluri kekuasaan gitu, Prof. Itu gimana ya, Prof? Terima kasih, Prof. Baik, kita 3 dulu, Prof ya. Nanti kita buka termin yang kedua. Silakan, Prof Jimli. Baik, coba kalau pegang Undang-Undang Dasar enggak? Jadi kadang-kadang kalau untuk memahami ya penting juga teks itu dikuasai. Nah, coba dibaca pasal 24C. Mungkin ayat 3 kali, coba. Siapa yang baca? Tentang 9 hakim konstitusi. 9 hakim konstitusi, 3 dipilih oleh Presiden, 3 dipilih oleh DPR, 3 dipilih oleh Mahkamah Agung. Nah, begitu bunyinya. Ya, dipilih oleh. Nah, jangan dipahami dipilih dari, tapi dipilih oleh. Apa beda itu? Oleh sama dari? Beda. Jadi misalnya Mahkamah Agung, kalau dipilih dari, artinya dari Hakim Agung. Sedangkan mencari Hakim Agung setengah mati. Nah, satu-satunya Hakim Agung yang berubah menjadi Hakim Konstitusi itu di zaman saya. Karena saya minta khusus kepada Bagirmanan supaya Laica Marzuki ya diizinkan pindah menjadi Hakim Konstitusi. Nah, gitu. Setengah mati, bagaimana tidak setuju? Kita ini kurang orang, kata dia begitu. Nah, maka saya bilang ini kita mau ajukan anunya supaya tetap dipilih oleh Mahkamah Agung, tapi kalau bisa tolonglah satu di antaranya itu diambil dari Hakim Agung, Laica. Nah, 2 lagi dipilihnya itu oleh Mahkamah Agung, 1 dari Surabaya, itu Pak Sudarsono, Ketua Pengadilan Tinggi Tun. Yang 1 lagi itu dari Medan. Dari Medan atau dari Bengkulu, tapi dia Ketua Pengadilan Tinggi, namanya Marwarar. Jadi 3, ya kan? Nah, jadi sesudahnya itu kan tidak harus Hakim Agung, karena Hakim Agung sendiri itu kan udah capek nyari anunya, kalau dipilihnya. Nah, karena memang 3 hakim itu dipilih oleh, bukan dari. Jadi tidak harus dari Mahkamah Agung. Bahkan mestinya yang dipilih oleh Mahkamah Agung itu tidak harus hakim juga. Tidak harus hakim juga, bisa aja dari perguruan tinggi. Tapi yang milihnya Mahkamah Agung, gitu loh. Sama dari Presiden, 3 dipilih oleh Presiden. Lah kan nggak harus dirjen, nggak harus menteri yang dipilih. Bukan dari. Gitu loh. Jadi dibentuk panitia khusus gitu, panitia seleksi, lalu ditetapkan diajukan 3 lalu nanti terakhir dipilih 3 oleh pansel. Nah, itulah yang diusulkan oleh Presiden, ya kan, untuk dikepreskan. Dari DPR juga demikian, dipilih oleh, bukan dari. Maka pada periode kedua ketika Mahfud dan Akil Mukhtar dipilih, itu saya persoalkan. Kenapa? Karena Mahfud adalah anggota Komisi 3 DPR dari PKB yang sudah mau berakhir masa jabatan. Begitu juga Akil itu dari Golkar, ya kan? Jadi dia memilih nggak mau ikut pemilu lagi, jadi dia mau pindah. Itu kan dipilih dari, bukan dipilih oleh. Dipilih dari, dan bahkan dia mengundurkan diri dari DPR sesudah terpilih. Sudah pasti terpilih, baru besoknya mau ketok palu, baru dia ngirim surat mengundurkan diri. Itu kan sama aja jeruk makan jeruk. Ya kan? Padahal harusnya kan negarawan. Negarawan itu bukan politisi. Ketika dia dipilih, dia masih politikus, anggota DPR. Itu tidak memenuhi syarat mestinya. Tapi alasannya, loh, kan ini kan kewenangan DPR, kenapa ikut campur ketua MK gitu? Ya saya diamin aja. Itu kan salah. Dipilih dari DPR, bukan dipilih oleh. Nah, jadi
Di ketentuan pasal 20 pasal undang-undang pun sudah diatur. Ini harus diatur lebih lanjut ya mengenai pemilihan ini dengan 4-5 prinsip. 6 prinsip. 1, transparan, partisipatif, objektif, dan sebagainya. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, ternyata sampai sekarang ini belum ada peraturan presiden yang mengatur mengenai tata cara memilih yang 3 orang itu yang dari presiden. Mahkamah Agung pun belum mengatur mengenai tata cara pemilihan 3 orang yang dipilih oleh Mahkamah Agung itu. Satu-satunya yang sudah ada aturan ialah di dalam peraturan tata tertib DPR. Jadi DPR itu lebih maju dari 2 lembaga ini. Jadi saya sudah mengusulkan dari dulu supaya prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, ya kan? Ini diatur. Nah, kalau nggak mau diatur sendiri-sendiri, dibuat perpres. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada perpres begitu. Jadi setiap periode kreativitas sesaat aja. Nah, zaman ada pansel dibikin, kemudian nanti ada enggak gitu. Jadi tidak ditata gitu loh, ya. Jadi sekali lagi kalau dilaksanakan seperti apa yang saya maksudkan, tidak akan perlu ada ya problem netralitas. Karena ini dipilih oleh bukan dipilih dari gitu, ya. Jadi 9 hakim, 3 dari DPR. Ya. Itu harus dibaca 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden, 3 oleh Mahkamah Agung. Dia tidak mewakili kepentingan lembaga yang memilihnya. Tidak, karena dia bukan dari. Nah, lagi pula kalau misalnya ada impeachment. Nanti orang lihat, waduh, Presiden mau di-impeachment. Padahal ada 3 yang dipilih oleh Presiden. Kan masih ada 6 yang bisa netral. Gitu loh. Sebaliknya undang-undang dibikin oleh DPR. Waduh, itu yang dipilih oleh DPR itu pasti membela DPR. Belum tentu, karena undang-undangnya pun undang-undang bisa lama. Undang-undang zaman Belanda. Jadi netralitas ini tidak perlu dikaitkan dengan sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen itu hanya untuk memudahkan netralitasnya. Ya kan? Supaya dia menjaga hubungan konstitusional 3 lembaga. Bahkan kalau ada perselisihan atau sengketa lembaga negara, nah dijamin ya 9 orang ini netral karena sudah pasti 6 lebih banyak dari 3. Maka kalau misalnya sengketa lembaga negara melibatkan salah satu lembaga, maka ada yang netral. Begitulah kira-kira ya. Nah, yang kedua tadi ditanya, pertanyaan kedua itu etik dan hukum. Bagaimana itu? Jangan campur aduk, tapi nggak boleh juga diabaikan. Mestinya diaturnya bagaimana? Nah, jadi begini, ini 2 hal yang harus dibedakan, tapi 2 hal yang jangan dianggap harus dipertentangkan. Ada 3 hal yang penting. 1, kebijakan konstitusional berdasarkan konstitusi dan undang-undang untuk membangun infrastruktur ethics for public office. Ini 1. Ya, jadi dasar konstitusional dan ketentuan undang-undang ngatur pentingnya membangun infrastruktur etika. Nah, infrastruktur ada 2 hal. Ini sudah sebagaimana dirumuskan dalam General Assembly rekomendasi PBB, ya. Itu ada resmi rekomendasi PBB mengenai anjuran kepada semua negara anggota membangun infrastruktur etik for public office. Nah, yang dimaksud infrastruktur etik ini 2. 1, kode etik, yang kedua lembaga yang menegakkan kode etik. Nah, ini harus dibuat, gitu loh. Nah, maka semua undang-undang yang dibentuk oleh negara-negara anggota PBB selalu memuat 2 hal ini. Dan mulai abad ke-21 ini, di mana-mana bikin. Nah, lalu kedua hal ini tadi, 1 adalah kode etiknya, yang kedua adalah kelembagaannya. Nah, saya membaginya menjadi 2 hal. Sama dengan hukum, ada hukum material, ada hukum formil. Etika juga begitu, ada etika material, ada etika formil. Etika material tercermin dirumuskan dalam kode etik itu. Code of Ethics atau Code of Conduct. Sedangkan etika formilnya itu prosedur penegakan, termasuk ya kelembagaannya.
tapi dasar terus ada dulu datangnya mengatur mengenai ini. Nah, maka sekarang semua ketentuan mengenai lembaga-lembaga baru, komisi-komisi negara yang baru, ASN, undang-undang ASN, undang-undang apa saja, ya, apalagi organisasi profesi, selalu dilengkapi oleh dua hal, kode etik, dan yang kedua adalah prosedur-prosedur termasuk pelembagaan lembaga penegaknya. Nah, itu etika formilnya. Nah, ini harus dibedakan dengan hukum, karena pendek aja ya supaya jangan terlalu panjang. Intinya, kalau norma hukum itu fully imposed from without. Jadi keberlakuan norma hukum formil maupun material itu sepenuhnya ditegakkan, dipaksakan dari luar. Sistem kekuasaan memaksakan subjek hukum untuk mengikuti ya hukum material maupun formil. Tapi kalau etika dibagi dua. Ada etika material, ada etika formil. Nah, yang etika material itu harus dari dalam, dari kesadaran sendiri. Maka kode etik itu disusun bareng-bareng oleh subjek atau atas nama subjek yang mengikatkan diri. Nah, misal kode etik hakim Indonesia itu disusun oleh Kongres IKHI, bukan oleh Mahkamah Agung, gitu loh. Tapi pedoman penegakan kode etik, itu disusun oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ngerti nggak? Jadi itu disusun oleh suatu institusi, dipaksakan kepada subjek etika. Tapi materi etikanya itu disusun sama-sama melalui Kongres. Nah, kayak gitu kira-kira. Semua yang namanya kode etik material itu, kode etik itu disusun sama-sama. Sehingga etika penyelenggara pemilu itu disusun oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP bareng-bareng. Sehingga itu dituangkan dalam bentuk peraturan DKP, peraturan KPU, dan peraturan Bawaslu sendiri-sendiri, nomornya sendiri-sendiri, tapi naskahnya sama, lampirannya. Dan naskah itu disepakati sama-sama antara KPU dan Bawaslu. Tapi pedoman penegakan kode etik itu sepenuhnya ditetapkan oleh DKPP sebagai penguasa yang penegaknya. Nah, gitu. Jadi ada dua hal, beda dengan kode etik etika material hukum dengan hukum material dan etika material ialah hukum imposed fully from outside. Ya kan? Nah, sedangkan etika itu imposed from within, dari kesadaran sendiri, sepanjang menyangkut materinya. Nah, gitu. Nah, intinya, saudara, ini semua pekerjaan perbedaan dengan hukum. Kalau hukum tuh ya berlaku umum untuk semua subjek. Kalau etika enggak. Dia berlaku khusus untuk jabatan tertentu, organisasi tertentu. Masing-masing organisasi beda. Masing-masing profesi, pekerjaan beda-beda. Misalnya etika jaksa sama etika hakim, ya enggak boleh sama. Etika jaksa sama etika advokat ya mesti lain. Nah, bahkan di Amerika sekarang 50 negara bagian sudah punya kode etik semua, bahkan 42 negara bagian sudah mendirikan Permanent Ethics Commission. Kalau kita mau, setiap provinsi boleh bikin kode etik setiap provinsi yang berbeda dengan provinsi yang lain. Dan kode etik itu enaknya itu bisa mengambil inspirasi dari budaya lokal, dari agama, ya kan? Bisa aja dari keyakinan-keyakinan kearifan lokal itu bisa dihimpun, dijadikan sumber inspirasi untuk merumuskan etika yang disepakati bersama. Jadi ini bisa menjadi common platform untuk perilaku ideal. Maka perilaku yang menyimpang jangan semuanya diatasi dengan hukum. Apalagi hukum pidana. Nanti ujung-ujung masuk penjara semua. Sekarang penjara udah penuh. Udah 208% over kapasitas. Nah, kalau etika, yang penting itu dipecat. Sekarang, saudara, orang itu kalau jadi pejabat lebih takut dipecat daripada masuk penjara. Apalagi banyak remisi. Nah, gitu. Maka sistem etika, sistem hukum sama-sama harus mengendalikan kelakuan manusia, terutama yang punya jabatan publik yang memerlukan trust. Nah, pendekatan etik harus kita kedepankan.
Nah, yang terakhir atau yang pertama tadi mengenai Mahkamah MK boleh nggak jadi Mahkamah Etika Konstitusi sekalian. Nah, ini begini, itu harus dibedakan. Jadi Mahkamah Konstitusi kan hanya menegakkan hukum konstitusi saja dalam kaitannya dengan judicial review, tapi dia juga bisa menjadikan pertimbangan-pertimbangan etika sebagai bahan untuk menilai undang-undang, menilai sengketa lembaga negara, menilai perselisihan hasil pemilu. Boleh aja, karena konstitusi itu bukan hanya hukum, gitu loh. Bahkan misalnya nanti kalau misalnya pemberhentian presiden, kan ada alasan etika juga. Maka dia menegakkan konstitusi dalam pengertian menyeluruh, bukan hanya norma hukumnya, tapi juga etika dasarnya. Yaitu harus ditegakkan dalam setiap peristiwa konstitusional. Namun kalau kita membayangkan mesti ada puncak peradilan etik suatu hari, nah ini harus dipisah gitu loh, ada sendiri. Jadi Mahkamah Kehormatan Penyelenggara Negara atau Mahkamah Kehormatan Jabatan Publik itu lebih baik sendiri. Kalau menurut saya lebih baik kita memperbaiki, merekonstruksi komisi yudisial supaya komisi yudisial itu ada gunanya gitu. Jadi jangan hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kode etik secara terbatas terhadap hakim. Itu terlalu sedikit. Padahal harus masuk di konstitusi. Di seluruh dunia, KY itu nggak ada di undang-undang dasar. Cukup di undang-undang aja. Kita terlalu semangat waktu itu. Nah, tapi mumpung dia udah ada, bagaimana kalau kita rekonstruksi? Komisi yudisial itu diberi kewenangan baru. Ialah bukan hanya hakim, tapi hakim dan jabatan publik lainnya. Nah, dia jadi penegaknya. Lalu dia mendirikan misalnya Mahkamah Kehormatan Pejabat Publik. Nah, misalnya begitu. Nah, tapi ini biar dijadikan bahan diskusi untuk seterusnya. Bahan kajian ilmiah. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan, ini ada selanjutnya Prof. Yobel, mungkin silakan. Baik, terima kasih banyak Bang Gun atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi Prof. Terima kasih juga untuk wadah diskusinya pada pagi hari ini. Sebetulnya saya ingin menanyakan satu hal terkait dengan isi konstitusi kita Prof, yang sebenarnya jadi keresahan saya sejak lama sebenarnya, terkait dengan usaha pemberhentian presiden dalam pasal 7B, terutama ayat 3 sampai ke 7 serta perubahan undang-undang dasar kita, aturan amandemennya di pasal 37 ayat 1 sampai 4. Kalau diperhatikan dalam sudut pandang saya cenderung proses pemberhentian presiden itu kenapa ya Prof, lebih cenderung persentase pengajuannya itu lebih mudah dibandingkan kalau misalnya anggota MPR dalam hal ini ingin mengajukan amandemen undang-undang dasar. Apakah ada alasan konstitusional yang mendasari hal itu, ataukah misalnya memang terkait hal ini sebenarnya perlu ada revisi lebih lanjut agar supaya pemberhentian kekuasaan politis itu tingkat kesulitan ataupun tingkat pengajuannya itu bisa sama besar layaknya ketika kita ingin mengubah undang-undang dasar. Kurang lebih seperti begitu Prof. Terima kasih banyak Prof. Baik, selanjutnya tadi raise hand Nur Fauzi jadi bertanya atau tidak? Jadi Bang. Baik, terima kasih Bang Gun. Assalamualaikum Profesor. Saya Nur Fauzi Ramadan. Yang ingin saya pertanyakan adalah ketika saya jujur ya, Prof, saya sangat saya mengidolakan Prof gitu loh. Kayak saya sangat nervous gini ketika mengajukan pertanyaan kepada Prof. Gini Prof, saya pernah membaca buku Prof mengenai konstitusi dan kebudayaan, konstitusi kebudayaan dan kebudayaan, dan saya juga membaca tentang hukum tata negara pasca reformasi. Di sana Prof yang di penjelasan tadi menyatakan bahwasanya kenegaraan kita sebenarnya merupakan hasil transplantasi dari budaya luar gitu Prof. Lalu saya juga pernah waktu itu membaca kutipan Prof di ini mohon maaf ya Prof di Twitter, bahwasanya ada hukum tata negara adat yang ada ketentuan-ketentuan adat yang sebenarnya bisa kita kembangkan untuk menjadi pondasi atau menjadi nilai-nilai dalam kita bernegara gitu Prof.
Nah, pertanyaan saya adalah apa yang bisa kita kembangkan sebagai calon seorang sarjana hukum atau calon seorang penegak hukum atau peneliti hukum untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia untuk dapat diterapkan dalam sistem kenegaraan itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Fauzi. Ada lagi mungkin terakhir teman-teman? Kalau tidak ada, tidak ada, Prof. Mungkin bisa langsung menjawab. Baik, jadi saya berharap tolong ya saudara baca buku-buku saya ya. Buku saya itu tidak banyak guru besar yang bukunya lebih dari 20, saya sudah 70. Nah, alhamdulillah honornya itu ternyata kecil sekali. Jadi setiap berapa bulan saya dikirim honor dari penerbit. Ada yang cuma 1 juta setahun, ada yang 500.000 setahun, ada yang cuma 250.000 kalau buku-bukunya sudah lama, udah nggak laku lagi, gitu-gitu. Nah, jadi saya jadi penulis buku di Indonesia ini ya beda dengan di Amerika. Kalau bestseller itu saya dengar di Amerika itu penulis buku itu sama dengan bintang film, sama dengan lawyer. Waduh, miliaran duitnya. Tapi di Indonesia ini alhamdulillah nggak bisa hidup dengan menulis buku. Nah, jadi kalau orientasinya cari duit, bisa cuman penulis itu akan bahagia dunia akhirat kalau banyak yang baca. Soal nggak setuju belakangan, tapi banyak yang baca. Itu loh, sehingga bisa bermanfaat. Tapi alhamdulillah pembaca buku di Indonesia ini sedikit sekali. Apalagi buku serius. Nah, saya itu dikasih tahu oleh pengurus IKAPI, Ikatan Nano Penerbit itu. Katanya, Pak, buku yang laris sekarang ini ada 2 macam, tiga macam. 3 macam. 1, buku doa-doa. Kalau buku doa-doa laris, ya saya bilang kira-kira yang sudah umurnya ada 60-an ke atas tuh yang beli. Yang kedua, buku roman. Cerita cinta-cintaan. Waduh, laris sekali. Tuh. Nah, tahu tuh kira-kira anak-anak muda, anak milenial tuh yang baca itu. Laris itu buku. Yang ketiga, saya nggak sangka buku kuliner. Malah itu ya, ada 5 buku yang judulnya mengenai apa tuh ya? Lupa saya. Ada 5 judul buku yang ada kaitannya dengan apa namanya itu? Apa ya kemarin disebut yang kuliner ini ya, yang ada kaitan dengan ubi-ubian itu ada 5 judul buku laris sekali. Nah, sudah tahu ini kira-kira yang beli ini ibu-ibu nih. Nah, jadi ya kegemaran masyarakat Indonesia membaca rendah sekali. Nah, itu yang enggak usah kan karena tidak mampu beli buku, enggak, ke perpustakaan juga begitu. Anggota perpustakaan, apalagi yang datang ke perpustakaan pinjam buku, sedikit sekali. Semua perpustakaan itu ngeluh sama begitu. Nah, karena itu saya menganjurkan kalau bisa saudara-saudara ini rajin baca. Nanti kalau baca buku ya, dosen-dosen itu buku-buku dosen dibaca. Nanti bikin skripsi, sok ilmiah, sok luar negeri, ngutipnya dari luar negeri mulu, termasuk disertasi, termasuk tesis luar negeri mulu. Padahal yang dalam negeri belum dibaca, belum tentu tulisan-tulisan luar negeri itu lebih bagus, belum tentu ya. Nah, jadi tolong itu dibaca. Nah, terus Anda tadi nanya soal alhamdulillah berarti ada yang baca buku kebudayaan konstitusi dan konstitusi kebudayaan. Benar, di situ saya bahas pentingnya hukum tata negara adat, ya, dan sudah banyak yang melupakan. Mestinya kita bikin mata kuliah baru itu hukum tata negara adat, ya, karena banyak kita ini mempelajari hukum tata negara itu kan sesudah berkenalan dengan Belanda, gara-gara dijajah. Nah, maka kita belajar, tapi
hukum tata negara yang menjadi bahan masukan pelajaran di Indonesia itu, ini yang menarik ya, itu tidak lebih banyak referensinya Jerman daripada Belanda. Nah ini menarik, karena kalau bidang hukum pidana, bidang hukum perdata, hukum yang lain-lain itu umumnya Belanda. Ya, ada hukum dagang, ada hukum pidana, hukum perdata, KUH perdata, itu kan Belanda semua. Nah, sistem peradilan Belanda semua tuh. Tapi khusus untuk tata negara yang menarik, referensinya Jerman. Maka penjelasan Undang-Undang Dasar waktu disusun oleh Supomo dan kawan-kawan, coba baca tuh istilah-istilahnya Jerman semua, bukan Belanda. Untergeordnet, Rechtsstaat itu bukan istilah Belanda, itu istilah Jerman. Nah, gitu loh. Jadi referensi kita itu bukan Belanda. Nah, maklum karena kalau udah bicara politik, kita kan anti Belanda waktu perjuangan kemerdekaan. Nah, Belanda itu masuk ke sekutu. Nah, sedangkan Jerman, Jepang, itu kan melawan sekutu. Jadi tanpa sadar, apalagi di BPUPKI itu kan rapat-rapatnya di Rumah Maida. Jadi tidak ada pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI yang anti Jepang, anti Hitler, nggak ada. Jadi kita itu tanpa sadar banyak dipengaruhi oleh Jerman, ya, Hegel gitu-gitu. Nah, jadi tetapi inspirasi kita itu tetap dari luar, gitu loh. Ya, seperti tadi yang sudah saya kemukakan, baik rules-nya maupun institution-nya itu kan banyak dari luar. Padahal kita ini punya sejarah yang panjang sekali. Nah, sebagai contoh, Tres Politica. Nah, itu Tres Politica Montesquieu itu baru ditulis Le Spirit de Loi oleh Montesquieu itu kan 41 tahun sebelum Revolusi Prancis, 1789. Nah, itu kan berarti abad ke-18. Itu loh. Nah, padahal di abad ke-6, 7, 8, waktu awal-awal Sriwijaya, itu ada di Sumatera Selatan tuh ada marga. Nah, marga itu dipimpin oleh Pesira. Nah, Pesira itu memimpin tiga institusi, 3 forum sekaligus. Satu segi dia adalah kepala marga eksekutif, ya kan? Nah, sebagian ada yang turun-temurun kerajaan, tapi ada juga yang dipilih. Marga itu dipilih warga dari marga itu, Pesira itu. Nah, tapi Pesira ini memegang 3 kekuasaan. Satu, dia administrator pemerintahan, dia pimpin. Yang kedua, dia memimpin orang tua-tua adat, perwakilan golongan adat untuk membuat peraturan hukum adat. Dan yang ketiga, kalau ada pelanggaran hukum adat itu, dia memimpin juga forum ketiga yang terdiri atas orang tua-tua adat. Nah, kalau yang tadi perwakilan kelompok adat, kalau yang ini orang tua-tua. Nah, untuk mengadili. Jadi di marga itu pada abad ke-6-7 ya, ada namanya pembedaan kekuasaan tapi dipimpin oleh satu orang namanya Pesira. Tapi forumnya beda, orangnya beda, cuman ketuanya saja yang sama. Artinya tidak ada pemisahan kekuasaan, tapi ada pembedaan kekuasaan. Yang menarik, 3 pembedaan itu persis kalau kita lihat rule making, itu kan legislatif. Rule adjudicating, ya itu kan yudikatif. Dan dia memimpin pemerintahan eksekutif. Jadi trias politika itu sudah ada abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 di Sumatera Selatan. Sedangkan Montesquieu itu baru abad ke-17, abad ke-18. Itu bagaimana coba? Cuman gara-gara kita tidak studi, kita tidak jadikan objek kajian, ya tertinggal. Nah, itulah hukum tata negara adat salah satunya. Contoh yang lain, di Sulawesi Selatan, itu kan setiap daerah itu ada raja-rajanya sendiri. Ada raja-rajanya sendiri, kerajaan-kerajaan kecil. Lalu kerajaan-kerajaan kecil itu berkumpul membentuk forum raja-raja.
maka mereka membentuk Dewan Raja-Raja. Nah, yang menarik, Dewan Raja-Raja itu dipilih di antara para raja. Bandingkan dengan Malaysia sekarang, itu Dewan Kerajaan, Kesultanan di Malaysia itu giliran. Jadi, sebagai kerajaan terdiri dari ada kerajaan, ada provinsi, ya, ada negara bagian Malaysia itu. Nah, Sultan itu, Dewan Sultan itu giliran. Ya, kalau udah meninggal ini giliran ini, gitu loh. Jadi tradisinya itu bergilir. Jadi bukan pemilihan. Di Sulawesi waktu itu dipilih. No, raja tapi dipilih, gitu loh. Nah, yang kedua, di samping soal pemilihan raja besar, raja koordinator, ini semacam negara federal atau setidak-tidaknya konfederasi negara-negara kerajaan-kerajaan di Sulawesi itu, di pulau-pulau itu. Bandingkan di Eropa itu perkembangan teori mengenai bentuk negara, ya, susunan organisasi negara, negara kesatuan unitary, negara federal, konfederasi kayak Swiss, itu baru terjadi pada abad ke-17 dan 18 juga. Sesudah kerajaan-kerajaan besar di Eropa itu pecah belah, berkembang kerajaan kecil-kecil, lalu bersamaan dengan itu muncul kajian-kajian mengenai hukum internasional, dan bersamaan dengan itu berkembang teori-teori tentang bentuk organisasi negara. Maka teori tentang unitary, konfederasi, federal state itu baru abad ke-17-18. Sedangkan di Sulawesi itu abad 8, abad ke-8, abad ke-9. Tapi sekali lagi kita tidak jadikan objek kajian. Gitu loh. Nah, lain lagi di Sulawesi Utara. Saya pernah kasih ceramah di depan para guru besar, ya, termasuk waktu itu rektornya kawan saya, Profesor Tata Negara. Nah, tapi sudah enggak lagi. Nah, itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya ajukan beberapa pertanyaan. Saya ada kajian, saya sudah tahu. Di desa-desa di Sulawesi Utara, di Gorontalo, dan di daerah-daerah kayak misalnya Maluku Utara, itu ada perbedaan sebutan-sebutan untuk kepala desa. Kalau kepala desa di Gorontalo dan sekitarnya itu ayahanda. Coba bayangkan, ya, kepala desa disebut ayahanda. Jadi kayak keluarga gitu loh, keluarga. Itu apa maknanya itu? Nanti dulu analisanya. Yang penting istilahnya dulu. Nah, lalu yang kedua, di daerah-daerah pulau, di kayak misalnya di Sangihe, Talaut gitu ya, sama kayak di Maluku Utara, itu disebutnya sangadi. Sangadi. Nah, apa tuh makna sangadi itu? Sangadi itu raden. Sangaji. Sangaji itu orang berdarah biru. Nah, begitu. Jadi disebutnya sangadi, kepala desa itu. Semua disebut sangadi. Nah, sebaliknya ada lagi menyebutnya itu, pokoknya menyebut mereka itu orang-orang yang dipertuan. Ya kan? Jadi tokoh-tokoh yang diagungkan itu disebutin kepala desa. Nah, tapi di wilayah Minahasa lain sendiri. Disebutnya, ya, di desa-desa di Minahasa itu disebutnya hukum tua. Hukum tua. Nah, hukum tua tapi lalu lama-lama berubah menjadi hukum tua. Nah, ini yang saya tanya. Saya bilang, kalau saya mempelajari, maka istilah-istilah ini sudah menggambarkan feodalisme kerajaan di lingkungan Sangit, Heta, Laut, dan sebagainya, dan juga lebih gawat lagi, lebih feodal lagi, paternalistik di Gorontalo. Ya, ayahanda disebutnya. Ayahanda. Jadi orang yang ditokohkan kayak Paitua, tokoh yang dirajakan. Bahkan kalau di Maluku Tenggara disebutnya itu raja. Disebutnya raja. Kepala desa itu raja semua itu. Nah, tapi khusus di Minahasa enggak. Disebutnya hukum tua. Nah, yang menarik, kan ini mayoritas Kristen semua Minahasa itu. Kenapa pakai istilah hukum? Hukum kan bahasa Arab. Nah, yang kedua, disadari enggak kok ini hukum yang dituakan, bukan orang, bukan Paitua, bukan orang yang ditokohkan, tapi hukum yang ditonjolkan. Ini kan sangat modern, persis seperti istilah the rule of law. Sedangkan di desa yang lain itu bukan the rule of law, tapi the rule of man. Nah, ternyata tidak ada guru besar, doktor-doktor ilmu hukum yang ngerti ini.
Karena tidak diberi perhatian. Jadi saya bilang, disinilah pentingnya hukum tata negara adat. Nah, maka saya pernah diundang oleh gubernur membahas mengenai ini dengan DPRD Sulawesi Utara. Nah, saya terangkan, coba diteliti. Jadi, perhatian mengenai adat dan sejarah itu sama sekali nggak ada, karena di perguruan tinggi kita, apalagi fakultas hukum, fakultas ekonomi, referensinya ke luar negeri melulu. Itu loh, sok tahu gitu loh. Padahal kita punya sejarah panjang. Itu loh. Maka itulah sebabnya suatu hari setelah beberapa kali saya mendengar W.S. Rendra menceritakan sejarah kerajaan Majapahit, Sriwijaya, masa lalu. Waduh, ini orang boleh nih. Saya panggil dia ke MK. Saya tawari dia, bagaimana kalau saya promosikan Mas Rendra untuk mendapat gelar doktor kehormatan di bidang hukum tata negara adat. Oh, kaget dia. Nah, sesudah itu dia minta waktu. Dia nggak jawab. Sudah 3 bulan, ya, baru dia jawab. Nah, tapi sesudah dia jawab itu, saya urus, baru dapat 3 bulan. Saya dapat persetujuan dari Unhas. Nah, yang ini yang rektor yang sekarang Ibu Duyanti itu sekretaris Senat waktu itu. Nah, dia yang kasih tahu saya, ini Prof, ini sudah disetujui oleh rapat Senat, oleh Dewan Guru Besar. Nah, kita mau kukuhkan dia. Ternyata dia sakit. Sesudah sakit tidak lama kemudian meninggal. Jadi saya kehilangan betul itu, yang sudah siap mau jadi doktor honoris causa, saya mau jadikan tokoh simbol mempromosikan hukum tata negara adat. Jadi saya masih ada utang ini sampai sekarang, belum ketemu orang kayak dia itu. Nah, tapi yang menarik waktu dia meninggal saya datang. Istrinya ajak saya masuk ke kamarnya, dia lihatkan buku-buku saya. Ternyata kenapa dia 3 bulan nggak jawab permintaan saya itu, rupanya dia beli buku-buku saya dulu, dibacanya dulu, baru dia sampaikan 3 bulan kemudian dia setuju. Hebat itu orang. Jadi dia nggak begitu saja. Dia baca dulu buku-buku saya, itu buku saya itu sudah dicoret-coret, stabilo merah, kuning, hijau. Nah, jadi itu cerita mengenai konstitusi kebudayaan. Tolong kalau saudara-saudara ini ada ide tokoh seperti itu, ini ada utang sejarah yang saya belum tunaikan ini. Nah, saya udah tua ini, ya kan? Nggak tahu berapa lama lagi nih. Jadi kalau misalnya ada tokoh yang pantas kita tokohkan seperti Rendra di bidang hukum tata negara adat, mari kita promosikan. Nah, gitu. Nah, yang terakhir soal mekanisme pemberhentian presiden. Jadi begini, memang lebih sulit dari perubahan undang-undang dasar ya. Mengubah undang-undang dasar kan itu kan sulit sekali, bukannya mudah. Tapi memberhentikan presiden melalui impeachment itu lebih sulit lagi. Nah, bukan cuma di kita, di Amerika coba lihat tuh. Itu Donald Trump kemarin, lebih dari segala pantas di impeach dia itu. Ya, lebih dari segala pantas itu, ya kan? Bahkan mayoritas survei di Amerika, mayoritas itu setuju dia di impeach, diberhentiin. Setuju, ya kan? Tapi mekanismenya itu tidak mungkin, maka dia selamatkan. Nah, Clinton itu terbukti dia dengan Lewinsky itu, aduh terbukti banget itu. Tapi dia menang 1 suara di Senat. Nah, gitu loh. Clinton menang 1 suara, jadi selamat juga dia. Maka dalam sejarah Amerika tidak ada yang pernah diberhentikan kecuali Nixon yang mengundurkan diri karena malu, ya kan? Belum tentu juga dia diberhentikan kalau seandainya dia terus saja kayak Donald Trump. Tebel muka tuh, kalau dia tebel muka, belum tentu dia diberhentiin, gitu loh. Karena mekanisme pemberhentian itu memang tidak mudah, gitu loh. Nah, karena itu sebenarnya impeachment di dalam konstitusi sistem presidentil itu memang maksudnya itu adalah untuk nakut-nakutin aja. Untuk nakut-nakutin sebagai mekanisme pengawasan, kontrol terhadap perilaku dari seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
Karena teori dasarnya presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu dalam sistem presidentil murni tidak bisa diberhentikan tengah jalan. Sehingga presiden juga tidak bisa membubarkan parlemen di tengah jalan. Itulah beda esensial dari sistem parlementer dan sistem presidentil. Jadi tidak bisa saling menjatuhkan. Nah, tetapi seorang presiden meskipun dia itu dipilih langsung oleh rakyat, dia nggak boleh melakukan perbuatan tercela. Dia tidak boleh berkhianat pada negara. Kalau di Amerika itu bukan perbuatan tercela disebutnya, tidak boleh melakukan tindakan misdemeanor. Misdemeanor itu perbuatan pelanggaran kecil-kecil. Kayak melanggar lalu lintas itu termasuk misdemeanor itu. Jadi artinya alasan untuk mengimpeach presiden sama kayak yang di kita. Perbuatan tercela, meludah saja pun bisa dijadikan alasan. Tapi syarat forumnya, syarat pengambilan keputusan dibikin sedemikian sulitnya. Gitu loh. Sehingga dalam praktek tidak pernah terjadi. Tapi itu cukup untuk memukul kewibawaan seorang presiden, cukup untuk menghancurkan dia punya reputasi. Nah, karena itu tidak ada presiden yang berani melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar karena takut diimpeach. Dan yang kedua, itu juga sebabnya dia harus partnership dengan parlemen. Nah, makanya ya kan koalisi pembentukan kabinet, walaupun presidennya mungkin dia lemah partainya, tetapi dia membentuk koalisi ya di pemerintahan dengan jaminan dukungan mayoritas di parlemen. Nah, begitu kira-kira ya. Silakan. Kalau ada lagi, kalau tidak ada, bisa dicukupkan. Sebenarnya ada satu lagi sih, Prof. Cuma waktunya udah habis. Kalau Prof mau jawab, masih jawab. Kalau satu bolehlah. Pendek aja, Pak. Oke, tadi silakan Antonius ada. Selamat pagi, Prof. Terima kasih kesempatannya, Bang, untuk masih diperbolehkan. Singkat tadi ya, langsung singkat ya. Baik, saya ingin bertanya perihal kontroversi tentang amandemen UUD yang akan berlangsung sekarang perihal masa jabatan, Prof. Tadi sempat dijelaskan tentang etika konstitusi. Nah, perihal masa jabatannya itu kan juga wewenang seorang presiden. Kalau seorang presiden itu kayak apa ya, konstitusi bisa diubah-ubah di otak-atik hanya untuk wewenang presiden menjadi lebih banyak atau lebih besar. Apakah itu berarti konstitusi sebagai satu etika itu juga bisa di otak-atik ya, Prof? Terima kasih, Prof. Oke, itu yang terakhir ya. Itu Anda mau kaitkan dengan apa tuh? Masa jabatan presiden gitu? Dengan kontroversi amandemen yang terbaru, Prof. Seperti itu. Ya apa? Soal 3 periode gitu? Betul, Prof. Jadi presiden itu sebagai kepala negara tentu berpengaruh. Tapi kan bukan dia yang berwenang mengadakan perubahan, karena MPR kan dia bukan anggota. Jadi tergantung kepada 9 partai dan DPD. Jadi dia nggak bisa ikut cawi-cawi urusan perubahan undang-undang dasar. Dia harus nurut aja. Nggak boleh menghalang-halangi juga nggak boleh. Tapi nyuruh-nyuruh orang juga boleh, kecuali nyuruhnya diam-diam. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, yang kedua, kalau itu dikaitkan dengan kontroversi. Kontroversinya itu macam-macam sekarang ini. 1, ya kan? 3 periode. Itu jangan dianggap enteng. Nah, yang kedua, ada lagi, ini setback. Nanti MPR jadi lembaga tertinggi lagi. Nah, ada lagi yang paling baru ini. Ketua DPD ingin nyalon. Jadi semua orang punya kepentingan. Maka dikhawatirkan ide perubahan undang-undang dasar ini ditunggangi. Itu loh, melebar-lebar. Nah, padahal sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan karena mekanisme perubahan menurut pasal 37 itu sudah eksplisit disebut. Ya kan? Pertama, pasal mana yang mau diubah? Kedua, jadinya bagaimana? Ketiga, alasannya apa? Dan itu harus tertulis. Jadi misalnya kita mau mengusulkan pasal 1 atau pasal mengenai haluan negara. Tiba-tiba di tengah jalan muncul ada pasal baru dalam pembahasan. Itu nggak bisa. Harus mulai dari nol lagi. Ialah pengusulan sepertiga. Artinya dalam proses perubahan itu tidak perlu ditakutkan adanya kemungkinan melebar. Itu. Nah, cuma
Ya, ini harus dipisahkan antara proses teknis perubahan dengan wacana di luar. Nah, yang wacana di luar ini memang nggak bisa dikontrol kemana-mana. Cuma kita nggak boleh anggap enteng. Misalnya kayak 3 periode itu. Ada 221 presiden, 221 kasus di seluruh dunia, di mana presiden itu berusaha memperpanjang jabatannya ke 3 periode. Maka itu ada istilah dalam studi perbandingan ya. Nah, saudara bisa cek nanti, itu sudah banyak sekali istilah yang dipergunakan dalam studi politik ya. Third termism. Jadi isme 3 periode. Jadi kasusnya banyak. 221. Nah, itu ada yang berhasil, ada yang gagal, bahkan yang berhasil itu ada sampai berhasil mencoret sama sekali pembatasan kekuasaan. Nah, seperti misalnya di Rusia, ya kan? Nah, itu kan pembatasan dicoret tuh. Nah, apalagi di Presiden Xi Jinping, oh nggak ada batas sampai mati dia itu. Nah, ini kecenderungannya itu di seluruh dunia itu berkembang, di Afrika mulainya, di mana-mana. Maka kita mesti hati-hati, ya kan? Ini tren kemunduran demokrasi di seluruh dunia itu sedang terjadi. Jangan menunggangi keadaan COVID ini. Maka kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Nah, begitu juga isu untuk setback kembali ke belakang dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti saya mau mempelopori perubahan kelima Undang-Undang Dasar, tapi khusus untuk haluan negara saja. Nah, jadi nanti tunggu waktunya, nanti akan diumumkan, tapi saya sekarang diam aja. Jangan banyak ngomong dulu. Saya mesti beresin dulu. Sepertiga orang pengusul harus taken dulu. Baru saya umumkan nanti. Nah, sekaligus menjawab ketakutan-ketakutan yang melebarnya isu ini. Ya, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan saudara dapat pencerahan untuk belajar lebih banyak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Jimli Asidiki. Ini ternyata nggak nyangka Prof ya, banyak juga fansnya di kelas ini Prof. Cuma nggak ketahuan aja. Oke. Baik teman-teman semua. Saya pikir sulit untuk menyimpulkan karena banyak sekali ilmu yang Prof. Jimli sampaikan, dan teman-teman juga penting ya untuk karena Prof. Jimli banyak bukunya dan banyak perkembangan sebenarnya yang sudah dipaparkan oleh Prof. Jimli dalam buku-bukunya. Jadi harapannya teman-teman bisa membeli dan membaca seperti itu, gitu ya. Dan juga dan ini selalu ditekankan oleh Prof. Jimli, jangan sampai teman-teman hanya menjadi sarjana titik koma, gitu ya, tapi juga menjadi sarjana hukum yang seutuhnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan teman-teman. Sekali lagi terima kasih Prof. Jimli Asidiki atas waktunya dan sudah membersamai kita. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kuliah umum hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ya, Prof. Terima kasih Prof.